Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati al-ulama il-karam Syekh Safinatul Najah al-alim al-alam Syekh Salim bin Syekh Samir al-Hadrami wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi insyaallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak bisa bertemu dengan saya, Bapak Ahmad bin Taufik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pengajian kemarin, yaitu metode pelatihan Arapegon, di mana pada pelatihan kali ini saya tidak akan menampilkan slide apapun, tetapi saya ingin kalian nanti menulis dari bab kemarin, yaitu selanjutan dari Faslun Mujibatul Wasli Sittatun Ilajul Hasyafati fil Farji wa khurujil mani wal haidi wan nifas wal wiladah wal maut. Faslun khurujul husli ithnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Sampai situ saja. Nulisnya berarti berapa baris? 1 2 3 4 sampai khurujul husli ithnani. Itu saja. Nanti saya bacakan dan saya terangkan. Tolong nanti anak-anak bisa menulis Arabnya serta dimaknani dengan tanda-tanda yang sudah diberikan seperti kemarin. Tulisan terbaik dan pemaknaan yang bagus, saya akan mengirimkan pulsa sebanyak 15.000 kepada kalian nanti ya. Jadi motivasinya bukan saya menguji kalian, tetapi saya ingin kalian lebih memahami lagi tentang bagaimana menulis Arapegon dengan ketentuan-ketentuan yang sudah saya ajarkan selama beberapa minggu ini ya. Dan tujuannya sekali lagi adalah kalian nanti saat masuk dan saat menerima kitab dari kami, kalian bisa menghafzai atau memaknani kitab dengan baik dan benar. Itu ya. Perlu saya tekankan lagi bahwasanya menulis Arapegon memang tergolong sulit, tetapi jangan menganggap semua ilmu itu sulit, karena semua itu ada kemudahannya. Mang jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka Allah akan memberikan jalan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari kitab As-Safinatun Najah karangan Syekh Sumair Al-Hadrami, yang kitabnya sangat luar biasa sekali untuk pemahaman tauhid secara mendasar atau pemahaman fikih secara mendasar, karena di dalam kitab ini menerangkan berbagai macam ilmu-ilmu dasar, diantaranya adalah ilmu berwudu, ilmu mandi, ilmu tayamum, dan ilmu-ilmu lainnya yang akan kita bahas selama pembelajaran online di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pekalongan, khususnya santriwan santriwati Islamic Boarding School di sini. Nah, sekali lagi tolong nanti ditulis dari mulai bab Mujibatul Husli sampai Furudul Husli. Nah, saya akan memulai memaknani. Nanti kalian bisa cari di mana tulisan Arabnya, bisa di internet ataupun bisa kalian beli kitabnya. Tetapi saya tekankan lagi, jangan maknani di kitab, tetapi maknaninya harus menulis Arabnya dulu, kemudian ditulis dengan pemaknanan pegon yang baik dan benar. Satu lagi, Santi akan nanti menyeleksi, dan ustadz-ustadznya mungkin bisa menyeleksi tentang tulisan anak-anaknya yang bagus-bagus. Nanti bisa dikirimkan saya, dan saya tidak akan bohong, saya akan kirimkan pulsa 15.000 untuk kalian ya. Kita mulai pengajian pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Allah Ta'ala qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki nerangake bab mujibatul husli utawi pira-pira perkara kang majibake adus. Iku sitatun ana 6. Jadi yang mewajibkan untuk mandi itu ada 6 kriteria yang harus kita wajib mandi. Diterangkan di kitab Safinatun Najah dan diterangkan di kitab-kitab lainnya. Kemungkinan mandi itu wajib ketika ada beberapa hal yang menyebabkan kita harus mandi. Ilaju suci, ya dikasih ilajul hasyafati, manjingaken hasyafah, ya fil farji ing dalem perji. Hasyafah itu yang punya adalah seorang perempuan dan farji yang punya adalah seorang laki-laki. Jika keduanya ini bersentuhan, dalam artian nanti kalau sudah menikah bersentuhan secara sah, secara hukum itu adalah sah, disengaja maupun tidak disengaja, maka kedua orang ini baik laki-laki maupun perempuan itu harus mandi. Hasyafah itu, saya ulangi lagi, hasyafah adalah yang punya hanyalah kaum wanita, bukan kaum laki-laki. Pak, kalau bencong bagaimana? Kalau bencong yang masuk mana dulu, ya? Yang masuk artinya atau yang dimasuki gitu aja, ya. Itu bisa dalam artian diwajibkan untuk mandi. Mandi dalam arti adalah mandi junub, ya. Dan niatnya nanti kita akan membahas di fasal-fasal selanjutnya. Saya utarakan sedikit. Nawaitul ghuslal akbari fardholillahi ta'ala. Saya niat ya Allah, niat mandi besar karena rindumu ya Allah. Seperti itu. Ada nanti bab-bab yang menerangkan bagaimana kita tata cara mandi yang benar. Saya akan menerangkan itu. Wal khurujil mani utawi kaping lorone. Khurujil mani metune mani. Mani itu atau sperma atau spermatozoa itu yang punya juga khusus bagi seorang laki-laki, dan perempuan juga mengeluarkan mani. Jangan tanya mengeluarkan ini piye, ojo, ya. Itu bagian nanti di kitab-kitab yang selanjutnya kita akan bahas. Di kitab perempuan ada sendiri yang namanya kitab Risalatul Mahid, itu menerangkan konteks perempuan, konteks seorang wanita dalam menjaga hukum syariat Islam. Di situ ada semua nanti di kitab Risalatul Mahid. Wal haidulan haid. Haid ini juga tidak dialami oleh laki-laki, khusus untuk juga perempuan. Dan haid ini biasanya diterangkan dalam kitab pembahasan kemarin, faslun fil alamatul bulugh, ya, bahwasanya seorang perempuan itu ketika haid itu berumur 9 tahun atau sebelum umur 9 tahun kok sudah mengeluarkan haid dan haidnya sudah selesai, maka anak ini dinamakan anak yang sudah balik dan wajib melakukan kriteria atau melakukan kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam seperti sholat, zakat, ya, puasa, haji. Itu diwajibkan kepada seseorang yang sudah mendapatkan alamat balik. Maka ketika orang itu alamat balik haid, di sini dikatakan di kitab Safinatun Najah bahwasanya haid kalau sudah selesai harus mandi besar. Nah, niatnya nanti ada di mungkin kalian sudah mengetahui bagaimana niatnya dalam artian niat mandi besar, karena di kitab Fasolatan pun ada kitab Mubadil Fikiyah juz 1 sampai juz 6 juga ada mungkin. Wan nifasu lan nifas. Nifas itu darah yang keluar bersamaan dengan saat melahirkan.
wal wiladatu lan wiladah atau melahirkan atau manak, dalam bahasa Jawanya itu manak. Wal mautu lan mati, walaupun dalam keadaan hidup, bayinya hidup, dalam keadaan hidup atau mati itu wajib. Wal mautu lan orang mati, ya, wal mautu lan orang mati. Yang pertama tadi ada 6 syarat dari mujibatul husli, itu ada 6. Yang pertama adalah ilajul hasyafati wal farji, yaitu ketika barang A dan barang B bersentuhan dan walaupun itu tidak mengeluarkan mani sedikit pun, tetapi barang A dan B ini saling bersentuhan, maka sudah diwajibkan dalam mandi. Pernah diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana kita mandi, maka Sayyidah Aisyah itu menjawab, bila dua kemaluan itu bertemu dan kemaluan itu menyentuh satu sama lain, maka wajibul husli fa'alatuhu anna Rasulullah faqtasilna. Ketika itu dialami Aisyah bersama dengan Rasulullah, maka kedua orang mulia itu juga melaksanakan mandi besar. Diriwayatkan lagi di dalam QS Al-Maidah bahwasanya wa in kuntum junuban fattaharu, dan jika kalian junub maka mandilah. Junub dalam artian adalah bertemunya barang A dan barang B yang dimana itu menghasilkan sebuah syahwat, maka kedua sejoli ini atau kedua orang ini diwajibkan untuk mandi. Seperti itu ya. Nah, yang kedua wa khurujil mani, metune mani atau mengeluarkan mani. Mani itu yang punya juga seorang laki-laki, tidak ada wanita seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perempuan itu juga mengeluarkan cairan yang disebut dengan mani. Ciri-ciri dari mani kalau dalam dunia kedokteran yang saya pernah baca dalam sebuah karya ilmiah, yang pertama adalah ciri-ciri mani adalah baunya bagaikan amis, seperti amis ya. Yang kedua, warnanya bagaikan warna putih telur, warnanya putih dan kental biasanya seperti itu. Saya tidak terangkan banyak-banyak ya. Dan saat keluar itu terasa nikmat. Masalah nikmatnya nanti kita bahas kalau kalian sudah khatam kitab ini. Di kitab yang akan kita bahas setelah ini juga ada kitab banyak sekali. Nanti kita akan membahas tentang mani itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah haid atau menstruasi, yang dimana hal ini dilakukan oleh seorang perempuan. Ciri-ciri dari menstruasi, darahnya berwarna merah pekat. Merahnya tidak merah darah muda, tetapi merah pekat dan terasa panas. Dalam kriteria orang menstruasi itu berbeda-beda setiap orangnya. Ada yang sudah 7 hari sudah selesai, ada yang sampai 14 hari sudah selesai. Dan ketika sudah selesai maka orang itu harus diwajibkan mandi. Keempat, nifas. Wanifas, darah yang keluar setelah atau bersamaan dengan ketika melahirkan seorang anak. Ini diwajibkan juga mandi janabah. Walaupun Pak, kok kalau bayinya mati bagaimana? Bagaimana kalau bayinya mati? Dan itu juga walaupun dalam keadaan melahirkan itu dalam keadaan bayinya mati atau hidup, maka orang yang melahirkan itu diwajibkan untuk mandi besar. Seperti itu. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian komentari di bawah
channel ini, di channel Islamic Boarding School Mansiyatan Kota Pekalongan ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa di komen di bawah ini, dan itu juga menjadi nilai plus bagi ustadz-ustadzah yang ketika bertemu dengan kita akan orang ini loh yang selalu menyimak pembelajaran yang diberikan oleh bapak-bapak ustadz-ustadzah yang mengajar kalian nanti. Yang kelima, yang keenam ya, kematian. Orang yang sudah mati juga diwajibkan mandi. Dalam hal ini adalah jenazahnya harus dirawat, dirawat. Seperti yang pertama adalah kita diwajibkan untuk mandi karena memandikan, karena keturunan dari Nabi Adam itulah di dalam kitab Imam Syafi'i itu adalah keturunan Nabi Adam adalah orang-orang yang dimuliakan. Makanya harus ketika mau memandikan seseorang jenazah, maka kita harus ketika kita harus mensolati seorang jenazah, maka jenazah itu lebih baik atau wajib dimandikan dengan tata cara pemandian secara jenazah. Ketentuannya bagaimana Pak kalau orang mati itu? Yang pertama adalah harus Islam. Ngapain juga kalau orang yang tidak Islam dimandikan? Tetapi ada cerita unik ketika di abahnya Gusmus itu, abahnya Gusmus adalah seorang kiai, di mana di dalam lingkupan pesantren itu terdapat bermacam-macam agama. Nah, ketika beliau itu mendengar tetangganya mati, dan anaknya itu meminta, Kiai tolong ayah saya ini disolati atau disucikan dosanya menurut keyakinan kamu. Nah, ketika Syekhona Bisri itu menghentikan, dan di saat itu Syekhona Bisri melakukan sholat duhur berjamaah, tidak melakukan sholat jenazah tetapi melakukan sholat duhur berjamaah. Dan dikatakan sudah saya sucikan. Mudah-mudahan Tuhan kalian mengampuni dosanya orang-orang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus iku itnani ana loro. Al awalu an-niyatu iku nomor 1 suci niat. Wa ta'mimul badani lan ngratani awake, ngratani badane bil mai kelawan banyu. Jadi sebelum melakukan mandi besar sebaiknya niat dulu, nawaitul ghusl akbari fardhulillahi ta'ala, niat. Ketika niat juga seperti kemarin ya, di bab kemarin, yaitu an-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'li mahwa. Ketika melakukan niat harus disertai dengan hati, seperti itu ya. Maka anak-anakku, alamatul furudul ghusli itnani, an-niyat. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah semua badan atas sampai bawah ini harus basah semua. Kalau tidak basah maka juga tidak sah dalam mandi besar itu ya. Faslun syurutul wudhi asyaratun al-islamu wa tamyiz an-naqa anil haidi wan nifas. Ya, kita lanjutkan pertemuan selanjutnya di bab syarat wudhu, itu ada 10. Kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa ditulis hanya sedikit saja dari faslun mujibatul ghusli sampai furudul ghusli. Ditulis dengan tulisan yang bagus, diusahakan ya. Ditulis dengan tulisan yang bagus. Usahakan juga kalian bisa menulis arti dari bab itu dengan tulisan pegon di bawahnya, atau tulis artinya di bawahnya, seperti itu ya. Maka nanti
seperti yang saya janjikan, saya akan memberikan hadiah kepada kalian pulsa 15.000 untuk sebagai penyemangat dalam memulai pembelajaran di pembelajaran saya kali ini. Anak-anakku, semoga kalian sehat selalu. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terbebas dari fitnah-fitnah yang semakin hari semakin memberikan dampak negatif kepada umat muslimin. Maka kita minta kepada Allah semoga kita diselamatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.